Di dalam lipatan sejarah Mesir kuno yang luar biasa megah, ternyata tersimpan sebuah momen yang saking anehnya, saking absurdnya, rasanya tuh hampir nggak mungkin buat dipercaya. Coba bayangin, sebuah momen di mana seekor hewan, iya seekor hewan, bisa jadi pemicu perang yang pada akhirnya meruntuhkan sebuah dinasti, sebuah keluarga penguasa, dan melahirkan dinasti yang baru dari puing-puingnya. Kali ini kita akan kupas tuntas kisah yang luar biasa ini. Gimana ceritanya, keluhan sepele soal kuda Nil yang berisik ternyata jadi percikan api yang membakar seluruh kerajaan. Kedengarannya kayak awal dari sebuah lelucon ya kan? Tapi percayalah, pertanyaan ini adalah inti dari sebuah kisah nyata yang luar biasa banget tentang kejatuhan dan kebangkitan Mesir. Ini adalah kisah tentang gimana sebuah surat yang di permukaannya kelihatan konyol, sebenarnya adalah sebuah pernyataan perang yang sangat terselubung, sebuah tantangan yang pada akhirnya akan dibayar dengan darah. Oke, coba bayangin sejenak. Anda adalah Sequinere, seorang raja di Thebes, jantungnya Mesir bagian selatan. Suatu hari, seorang utusan datang, ngos-ngosan, setelah menempuh perjalanan sejauh 900 km dari utara, dari kota Avaris. Dia membawa surat dari raja saingan Anda, APP. Nah, dengan penasaran Anda buka dong gulungan papirus itu. Mungkin Anda ngarepnya ini isinya soal pajak, soal perbatasan, atau mungkin tawaran persekutuan. Tapi yang Anda baca justru keluhan soal kuda Nil. Iya, kuda Nil. Raja saingan Anda ngaku kalau kuda Nil di kolam Anda itu ngoroknya kekencengan sampai mengganggu tidurnya dari jarak 900 km. Ini bukan cuma surat aneh, ini adalah sebuah penghinaan yang luar biasa dan semua orang di ruangan itu pasti tahu ini sama sekali bukan soal kuda Nil. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, kok bisa sih surat aneh tentang kuda Nil ini sampai memicu perang? Nah, untuk menjawabnya, kita harus mundur sedikit ke belakang. Kita perlu lihat gimana kondisi Mesir saat itu dan memahami gimana sebuah kerajaan yang begitu perkasa bisa jadi begitu rapuh. Sampai-sampai seorang penguasa asing berani banget ngirim provokasi yang sebegitu menghinanya. Semuanya dimulai dengan berakhirnya sebuah zaman keemasan. Coba kita bayangkan Mesir di puncak-puncaknya, di bawah Firaun legendaris Amenemhet III. Selama masa pemerintahan yang panjang, Mesir itu kayak negeri impian, makmur, kuat, dan bersatu. Sungai Nil ngasih berkahnya, lumbung-lumbung selalu penuh, dan kekuasaan Firaun itu nggak tergoyahkan. Ini adalah zaman keemasan, sebuah standar agung yang bakal selalu dikenang sama generasi-generasi setelahnya. Tapi, ya, seperti semua hal besar di dunia ini, masa keemasan itu pun harus berakhir. Dan keruntuhan itu terjadi dengan sangat cepat. Setelah 45 tahun pemerintahan Amenemhat III yang stabil, semuanya langsung berantakan. Pewarisnya, Amenemhat keempat, pas naik tahta itu udah tua banget dan gak punya putra. Beliau meninggal hampir seketika. Tahtanya jatuh ke tangan istrinya, Ratu Sobeknefru. Nah, di Mesir kuno, naiknya seorang wanita sebagai Firaun itu seringkali jadi tanda bahaya, sinyal adanya krisis besar dalam garis suksesi. Dan benar saja, setelah itu muncullah yang namanya dinasti ke-13. Isinya serangkaian raja-raja lemah yang silih berganti kayak bayangan, tanpa kekuatan atau legitimasi yang nyata. Stabilitas yang tadinya jadi kebanggaan sekarang lenyap, digantikan oleh kekacauan. Dengan tahta pusat yang goyah dan para Firaun yang silih berganti tanpa wibawa, fondasi kerajaan yang megah itu pun mulai retak. Dan retakannya ini datang dari segala arah. Mesir yang dulunya satu dan tak terkalahkan, kini mulai terurai. Ancaman gak cuma datang dari luar, tapi juga yang lebih bahaya tumbuh dari dalam perbatasannya sendiri. Tanda-tanda keruntuhan ada di mana-mana. Di selatan, di wilayah Nubia yang kaya emas, para gubernur mulai cuek sama perintah dari pusat dan bertindak seolah-olah mereka raja di wilayahnya sendiri. Di timur, benteng-benteng perbatasan yang dulu dijaga ketat sekarang hancur, ngebuka pintu buat gelombang besar pendatang. Mereka ini adalah orang-orang Semit Barat, kelompok masyarakat dari wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Levant atau Timur Dekat, yang disebut orang Mesir sebagai Asiatik. Banyak yang datang baik-baik, cari kehidupan yang lebih layak dan menetap di kota-kota kayak Avaris di Delta Nil. Tapi, nggak semuanya datang dengan damai. Sekitar tahun 1720 SM, sekelompok pengembara yang lebih agresif bahkan sampai menyerbu dan membakar sebagian Memphis, ibu kota kuno Mesir. Kerajaan ini benar-benar sedang berdarah dari dalam. Dan para pendatang ini mereka bawa sesuatu yang bakal ngubah aturan main selamanya. Teknologi militer baru yang revolusioner, kuda dan kereta perang. Coba bayangin deh, buat tentara Mesir yang terbiasa bertempur gagah berani jalan kaki, ini tuh sebuah kejutan yang bikin syok. Kereta perang ngasih kecepatan, mobilitas dan kekuatan penghancur yang luar biasa di medan perang. Bikin sekelompok kecil penyerang bisa ngalahin pasukan yang jauh lebih besar. Ini ibaratnya tank tempur zaman kuno, dan Mesir sama sekali nggak siap menghadapinya. Dari rahim kekacauan inilah, lahir kelompok yang bakal selamanya terukir dalam sejarah Mesir sebagai Hyksos. Mereka akhirnya berhasil merebut kekuasaan di Mesir bagian utara.
Tapi gimana persisnya mereka bisa melakukan itu? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik, karena ada dua versi yang sangat-sangat berbeda. Satu adalah kisah horor dari catatan Mesir kuno, dan yang lainnya adalah pandangan yang lebih modern dan jauh lebih kompleks. Coba kita dengarkan dulu versi Mesir, seperti yang dicatat oleh sejarawan Manetho berabad-abad kemudian. Baginya, kedatangan Hyksos itu adalah sebuah mimpi buruk total. Dia menggambarkannya sebagai invasi tiba-tiba oleh gerombolan orang barbar yang buas. Mereka datang dari timur, hancurin semua yang ada di jalan mereka, bakar kota-kota, menodai kuil-kuil suci, dan membantai atau memperbudak penduduk asli Mesir. Ini adalah narasi tentang invasi brutal yang menghancurkan sebuah peradaban besar dari luar. Tapi, ketika para arkeolog modern mulai menggali, bukti-bukti yang mereka temukan justru menceritakan kisah yang sangat berbeda. Yang sebenarnya terjadi kemungkinan besar bukanlah invasi brutal secara tiba-tiba, melainkan pengambil alihan kekuasaan yang lebih licik dari dalam. Orang-orang Semit yang udah menetap di Afaris selama beberapa generasi, mereka ngelihat ada kekosongan kekuasaan di pusat pemerintahan dan mereka dengan cerdik ngambil kesempatan itu. Mereka sudah ada di sana, mereka cuma nunggu momen yang tepat untuk mengklaim tahta buat diri mereka sendiri. Jadi bukan invasi, tapi lebih mirip kudeta yang berjalan pelan-pelan. Dan ini membawa kita pada arti sebenarnya dari nama Hyksos itu sendiri, yang ternyata sering banget disalahpahami. Itu bukan nama sebuah suku atau bangsa. Nama itu asalnya dari bahasa Mesir, Hykau Khoswet, yang secara harfiah artinya penguasa tanah asing atau pangeran gurun. Jadi ini tuh sebuah gelar, bukan identitas etnis, yang diberikan orang Mesir kepada para pemimpin prajurit asing yang berhasil merebut kekuasaan di tanah mereka. Jadi, para penguasa tanah asing ini sekarang sudah bertahta. Tapi penting untuk dipahami, mereka itu nggak pernah menguasai seluruh Mesir. Kenyataannya jauh lebih rumit dan terpecah-pecah. Selama periode ini, Mesir pecah jadi beberapa faksi yang saling bersaing, dengan setidaknya 3 dinasti, 3 garis keturunan penguasa yang berkuasa pada waktu yang bersamaan di wilayah yang berbeda-beda. Dan beginilah kira-kira peta kekuasaan Mesir saat itu, sebuah negeri yang terbelah. Di utara, dari ibu kota baru mereka di Afaris, di Delta Nil, berkuasalah raja-raja Hyksos yang kuat dari dinasti ke-15. Di dekat mereka, ada dinasti kecil ke-16, yang kemungkinan besar adalah penguasa bawahan atau negara boneka dari Hyksos. Tapi, jauh di selatan, di kota Tebes yang penuh sejarah, api tradisi Mesir asli masih menyala terang. Di sana, para pangeran Tebes yang pemberani mendirikan dinasti ke-17. Mereka menolak untuk tunduk pada kekuasaan asing dan dengan bangga mengklaim diri mereka sebagai Firaun Mesir yang sejati. Dan dalam situasi tegang inilah, di tengah negeri yang terpecah ini, kita kembali ke awal cerita kita. Ketegangan antara Raja Hyksos APP di utara dan Raja Tebes Sequenere di selatan akhirnya sampai di titik didih. Sekarang, dengan semua konteks ini, kita bisa paham dengan jelas banget bahwa surat tentang kuda Nil itu bukanlah keluhan sepele. Itu adalah sebuah provokasi yang diperhitungkan dengan sangat-sangat cermat. Ini tidak pernah tentang kuda Nil, sama sekali tidak. Dengan mengirimkan surat yang absurd itu, APP pada dasarnya lagi ngomong, kekuasaanku begitu besar, begitu absolut, sampai aku bisa ngatur apa yang terjadi di kolam renangmu, 900 km jauhnya. Kamu itu bawahanku, dan aku adalah setuanmu. Buat Sequenere, seorang Firaun dari garis keturunan agung, ini adalah penghinaan yang gak bisa dibiarkan begitu aja. Dia tahu persis apa arti surat itu, dan dia menjawab tantangan tersebut. Sequenere pun mengumpulkan pasukannya dan berbaris ke utara untuk berperang. Dan muminya yang sekarang ada di museum menceritakan akhir kisahnya dengan detail yang mengerikan. Para ilmuwan yang memeriksanya menemukan bukti kematian yang sangat brutal, terjadi di tengah panasnya pertempuran. Tengkoraknya hancur lebur oleh pukulan telak dari sebuah gada. Ada luka tusukan dari belati di lehernya, dan sayatan-sayatan dalam dari sebuah kapak perang dan tombak. Ini bukan kematian seorang raja tua di tempat tidurnya. Ini adalah kematian seorang prajurit gagah berani di garis depan. Dia secara pribadi memimpin serangan itu dan membayar harga tertinggi untuk perlawanannya. Tapi kematian Sequenere bukanlah akhir dari perlawanan. Justru, itu adalah awal dari sebuah pembalasan. Di Tebes, putranya yang bernama Kahmose naik tahta. Dengan hati yang dipenuhi kesedihan dan jiwa yang terbakar amarah atas kematian ayahnya, dia bersumpah untuk melanjutkan perjuangan. Baginya, ini bukan lagi sekedar menahan laju Hyksos, tetapi tentang mengusir mereka dari tanah Mesir untuk selamanya dan menyatukan kembali kerajaannya di bawah panji-panji Tebes. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menggantung di udara di atas lembah Nil yang terpecah.
Dengan raja mereka yang tewas secara brutal di medan perang, akankah Tebes akhirnya jatuh dan menyerah? Ataukah kematian sang raja justru akan menyalakan api pembalasan yang begitu dahsyat, yang akan melalap para penguasa asing dan melahirkan kembali kerajaan baru Mesir yang gemilang dari abunya? Perang Kuda Nil baru saja dimulai.